Ada beberapa kebutuhan eksistensial. Kebutuhan untuk kamu eksis. Yang pertama, need for identity. Kamu butuh identitas. Rumus mudahnya yang pertama ini, kamu bisa jawab kalau ada orang tanya siapa kamu. Kalau belum atau kamu tidak bisa jawab, berarti kamu belum eksis. Mungkin kamu terkenal, mungkin kamu banyak teman, mungkin kamu disukai orang, tapi kalau kamu belum bisa jawab sendiri siapa dirimu, sebenarnya kamu tidak eksis. Identitas itu kamu tahu siapa dirimu. Ya boleh nanti setelah ini pulang neng kamar kamu jawab sendiri ya. Saya bukan nama lo ya, nama setiap orang punya. Dari tinggal lihat akte, tapi karakter aku ini orang yang gini loh, siapa aku, siapa. Itu hubungannya sama kesadaran diri. Oke. Biasanya kalau orang tidak bisa jawab ini, terus dia menyambungkan dengan afiliasinya. Siapa kamu? Aku ini mahasiswa UIN, aku ini mahasiswa UNY, aku ini mahasiswa UMY, aku ini anaknya ini, aku ini mahasiswanya Pak itu, aku ini. Kalau kamu tidak bisa merumuskan sendiri, biasanya kamu nyari afiliasi. Tapi nyari afiliasi itu menunjukkan sebenarnya kamu masih bersandar, tidak bisa jawab dirimu sendiri siapa. Maka ini kebutuhan eksistensial. Untuk kamu jadi dirimu sendiri, sebenarnya yang paling dasar adalah identity. Kamu sudah punya, mungkin hanya belum sadar saja. Ya kesadaran itu nanti bisa belajar lagi di Paulo Freire kemarin. Kan ada kesadaran mitis, ada kesadaran naif, ada kesadaran kritis. Biasanya yang masih bersandar-sandar tadi, aku muridnya siapa, aku pegawainya siapa, itu biasanya yang kesadarannya masih kesadaran naif atau kesadaran mistis. Jadi kita butuh identitas untuk bisa eksis. Identitas itu kan kalau kamu sadar, Pak, saya ini pinter nari loh Pak, itu kan kamu mengeksiskan dirimu dengan cara menari. Pak, saya ini orangnya suka ngomong Kak. Berarti kan kamu, ketika kamu kenali dirimu, kan kamu bisa menampilkan dirimu. Kalau kamu tidak kenal dirimu, kamu tidak bisa menampilkan dirimu. Atau menampilkan dirimu secara salah. Nanti levelnya masih murid, gayanya kayak guru. Levelnya masih jamaah, kamu nirunya kayak ustaz. Salah identifikasi. Jadi kenali dirimu yang pertama. Kalau kamu bisa kenal, kamu bisa eksis. Tuh. Jadi ini kebutuhan eksistensial. Saya tidak yakin juga kalian sudah ngerti, karena yang kayak gini-gini ini karena enaknya buat pengajian, buat ceramah, cuma dijalankan males. Oke. Mungkin masih mending zaman dulu kamu waktu-waktu SMA atau SMP yang nulis buku harian, terus masih curhat sama buku, itu mungkin masih mending. Kalau sekarang mungkin bisa terbantu dengan posting-postingmu di Facebook, di itu mungkin bisa kamu cek ya. Aku itu orangnya tipenya kayak gimana. Itu bisa kelihatan. Tapi yang jarang posting ya bisa refleksi sendirilah. Mungkin nanti akhir tahun kamu silahkan cek identitimu itu apa sebenarnya. Oke, yang kedua, kalau sudah jelas identitas, kita butuh relasi. Termasuk cinta yang dijelaskan panjang lebar oleh Erich Fromm, itu sebenarnya kebutuhan eksistensial kita tentang relasi. Kalau bahasanya Erich Fromm yang lain, selain need for relatedness, adalah juga frame of devotion. Jadi manusia itu
begitu jadi manusia, kan tadi ada dilema manusia dan binatang. Sebenarnya kalau dia ada di level binatangnya, tidak naik ke level manusia, itu sebenarnya mainnya kan dengan insting. Itu masih dekat sama alam. Tapi ketika memilih jadi manusia, akalnya jalan, nuraninya jalan, imajinasinya jalan, maka dia berjarak sudah dengan alam, berjarak dengan binatang yang lain. Maka dia khusus. Ini kan sekarang sendirian dia di tengah alam semesta, satu-satunya yang punya kualifikasi, punya kualitas tidak sama dengan semua makhluk yang lain, itu manusia. Binatang, tumbuhan, apapun makhluk selain manusia itu kan tinggal menjalani kodratnya. Manusia yang tidak. Itu makanya Allah menjadikan manusia khalifah dengan keistimewaan akal dan segala perangkat intelijensi. Itu tidak dimiliki oleh binatang, hewan, dan lain-lain. Akhirnya apa? Manusia ini sendirian di tengah alam semesta dengan intelijensinya. Karena sendirian, dia butuh relasi dengan yang lain sesamanya. Dia butuh terhubung. Tarzan itu karena dia sendirian di hutan, dia tidak butuh yang lain, tapi basis hidupnya kan insting kayak binatang. Begitu ketemu manusia, hidup lagi akal budinya, dia berjarak sudah sama hutannya, sama alam di sekelilingnya. Jadi setiap orang butuh eksis lewat jalur relasi, butuh yang lain. Ngaji ini kan juga kita saling butuhkan. Saya ada sendiri di sini ya tidak jalan. Atau kalian sendirian di situ juga kan tidak jalan. Atau yang datang satu aja, tidak ada yang lain juga tidak jalan. Kamu mesti ngeri kan kalau ngaji satu terus yang di depan situ satu. Rasanya kayak ujian skripsi nanti kan. Tidak enak. Kamu butuh relasi, butuh yang lain. Kamu jalan-jalan di mall kok dewean, tola-tola iki ono, kan tidak enak. Tetap butuh yang lain. Biarkan aku sendiri misalnya, kamu kan terus dewe neng kamar, tapi seandainya nggak ada orang sama sekali di desa itu, kamu juga bingung. Meskipun kamu bilang biarkan aku sendiri, nanti kira-kira pagi-pagi kamu pengen sarapan, warung tutup, toko tutup, tidak mungkin. Kamu tetap butuh yang lain. Tidak bisa orang kehilangan relasi. Kalau tidak ada relasi, kamu tidak bisa eksis. Sepinter apapun kamu, kepinteranmu itu kan manfaat ketika ada orang lain. Sejago apapun kamu, keterampilanmu itu manfaat ketika ada orang lain. Maka kamu butuh relasi. Need for relatedness. Oke, itu kebutuhan eksistensial yang kedua. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan transendensi. Need for transcendence. Transendensi itu melampaui diri. Kebutuhan transendensi itu kebutuhan untuk mengatasi level pasifmu. Level pasif itu level tadi saya bilang kebinatanganmu tadi loh. Level kodrat. Jadi ketika intelijensimu hidup, yang kamu lakukan apa? Kan meninggalkan state of animal tadi, wilayah kebinatanganmu tadi. Mencintai, membenci, menyukai, tidak menyukai, menaklukkan, menundukkan. Itu kan kamu melampaui semua makhluk yang lain sebagai manusia. Itu namanya transendensi. Kamu butuh ini untuk eksis jadi manusia. Tidak cuma mengikuti kodrat. Kalau cuma mengikuti kodrat, pingin kawin ya begitu ada cowok ada cewek kawin gitu saja kan. Tapi terus kan kamu atur, ya jangan gitulah, diatur biar nggak ngawur sembarangan. Kalau mau ini pasangannya ini diresmikan, diumumkan, semua orang tahu, nanti yang nyari. Itu kan manusia yang ngatur. Kalau hewan kan tidak ada itu kodratnya, pingin kawin, ya kawin aja, nggak mikir pasangan isopo, pokoknya cowok cewek sudah. Pingin ya sudah, apakah itu adiknya, ibunya, budenya, nggak peduli kan. Pokoknya kawin kan gitu nek hewan. Nek manusia kan enggak.
diatur, ditata, dirumuskan. Ini namanya transendensi. Mencintai, tidak mencintai, membenci, tidak membenci. Itu sebenarnya aspek transendensi. Ketika manusia ingin melampaui hanya sekedar level insting, level kodrat kebinatangannya, yang peradabannya berkembang, yang situasi hidupnya berubah, kan manusia. Kalau kamu lihat monyet zaman prasejarah dengan monyet sekarang masih sama. Yang berbeda manusia. Berarti apa? Untuk eksis manusia itu melakukan transendensi, melampaui dirinya. Kalau manusia tidak melampaui dirinya, nenek moyang dulu ya sudah dapat gini ya gini aja terus. Dan manusia tidak akan berubah. Kenapa sekarang berubah? Ada transendensi namanya. Jadi melampaui dirinya. Kerbau, sapi itu sejak dulu juga kayak gitu. Tidak ada kerbau kok sekarang punya teknologi bikin jaket, bikin sepatu. Tidak ada. Yang bisa manusia. Jadi sapi itu kadang tidur di luar, tapi kan dia tidak mikir, wah ini banyak nyamuk, enaknya bikin api. Yang bisa manusia. Yang menyelamatkan manusia. Mekanismenya masih mekanisme kodrati yang bukan manusia, tapi manusia yang bisa melampaui kebutuhan eksistensial untuk transenden. Orang merasa jadi manusia itu ketika transendensi, ketika dia aktif menggarap hidupnya. Makanya kamu tidak perlu terlalu galau. Ini orang-orang kok senengannya benci membenci sih. Tidak apa-apa, wong manusia. Yang bisa membenci kan manusia. Tidak manusia tidak bisa. Yang bisa mencintai juga manusia. Tidak manusia tidak bisa. Itu di antara aktivitas-aktivitas manusia untuk melampaui dirinya. Jadi selama masih manusia, ya semua kegelisahanmu selama ini masih wajar. Wajar wong menungso. Tadi saya bilang di awal ada gegeran antara yang mengucapkan dan tidak mengucapkan, ya biasa. Manusia memang begitu. Kalau binatang tidak ribut dengan itu. Binatang itu nggak pernah bahas kita beda pendapat, nggak ada. Beda ya beda aja. Wong manusia apa-apa ya mesti dibahas. Dalam rangka apa? Transendensi. Dia ingin melampaui hidupnya. Terus ada lagi kebutuhan eksistensial adalah need for rootedness. Kebutuhan untuk mengakar. Bahasa letterletnya begitu. Jadi ini mirip kayak relasi tadi, cuma kebutuhan kalau tadi kan berhubungan, kalau ini berkelompok, berafiliasi. Ketika kamu kecil, kamu kan menyandarkan dirimu pada ibumu, bahwa aku ini anaknya ibu. Ada yang mengasuhmu. Nanti mungkin ketika kamu besar gini, mungkin ibumu beda, bukan ibu yang mungkin gurumu, mungkin idolamu mungkin. Itu namanya butuh akar. Pujaanmu mungkin, itu namanya butuh akar. Setiap orang untuk eksis dia butuh akar. Termasuk idola-idolamu, itu need for rootedness. Jadi orang butuh sandaran, butuh inang dalam tanda petik. Kalau ya logikanya kayak ibu, cuma semakin usiamu tambah kan semakin peran ibu ini macam-macam. Mungkin zaman kamu sekolah-sekolah itu dulu guru-gurumu. Setelah kamu besar idola-idolamu, mungkin artis, mungkin ustadz, mungkin macam-macam. Nah, itu need for rootedness. Jadi kebutuhan untuk berakar, untuk menunjukkan bahwa kamu itu eksis. Oke. Terakhir ada kebutuhan eksistensial namanya kebutuhan orientasi, kerangka orientasi, need for frame of orientation. Ini framework. Framework itu kerangka berpikir. Ketika kamu hidup untuk eksis itu kan kamu butuh
cara pandang, butuh kerangka berpikir. Ada yang merasa butuh ngaji filsafat, ada yang merasa tidak butuh, ada yang merasa ngaji ini sesat. Itu kan tergantung frame of orientation-nya. Loh iya loh enggak. Ada lah yang anggap ini sesat. Ya enggak apa-apa. Masuk harus seragam. Yang pakai seragam kan masih anak SD. Kalau kita ya jangan seragam. Biasa itu kan enggak seragam. Kan sudah mahasiswa. Kalau masih ada yang nuntut seragam berarti levelnya masih SD. Jadi orang macam-macam cara melihatnya sesuai frame of orientation-nya. Jadi kerangka berpikir ya, kalau tidak ada kerangka berpikirnya kamu tidak bisa menyikapi hidupmu. Ya macam-macam teori yang ada di kepala kita untuk menanggapi hidup. Ada yang gayanya eksistensialis, ada yang gayanya pragmatis, ada yang gayanya idealis, ada macam-macam kan gaya menyikapi hidup. Itu namanya frame of orientation. Ini kebutuhan-kebutuhan kita untuk eksis. Jadi kebutuhan eksistensial. Kamu sadari atau tidak, kamu butuh ini. Kamu mengejar ini karena ini kebutuhanmu. Jadi ini bukan sesuatu yang kamu usahakan. Wah saya ingin eksis Pak, saya ingin enggak. Ini otomatis. Enggak ada orang yang enggak ingin eksis dalam tanda petik ya. Eksis itu bukan berarti tiap hari show, tapi keberadaanmu diakui. Maka kamu butuh ini, kebutuhan eksistensial. Dicueki itu kan tidak enak, dianggap tidak ada itu kan tidak enak. Siapapun dia. Maka untuk eksis itu biasanya strategimu 5 ini. Frame of orientation, kemudian berakar, transenden, relasi, dan identity.